Bab 47 Lencana Insinyur Jiwa Kelas 2. Guru You datang. Xiao Xiao berteriak. Ketika Cao Jinxuan dan You Shichen mendengar ini, mereka langsung menjadi ketakutan. Mereka berdua menggigil, lalu dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka dan dengan cepat duduk. Namun, tidak diketahui apakah Xiao Xiao benar-benar mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan atau tidak. Karena sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengolok-olok mereka, Yoi benar-benar masuk ke kamar. You Shichen dan Cao Jinxuan tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Xiao Xiao dan mengacungkan jempolnya. Ini Xiao Xiao, yang hanya bermaksud menggoda mereka, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yoi masuk dengan mengenakan topeng yang selalu dia kenakan, menunjukkan ekspresi yang sama. Dia menyapu ruangan dengan tatapan dinginnya. Lupakan para siswa, bahkan guru Wang Yan merasakan hawa dingin di punggungnya. Wang Yan dengan cepat menghampiri Yoi dan berbisik, "Guru You, Huo Yuhao datang hari ini." Yoi melirik ke arah Huo Yuhao, lalu berbisik, "Guru Wang, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Dia secara alami tidak akan mengakui fakta bahwa dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Wang Yan mengerutkan kening dan menjawab, "Beberapa orang sudah tahu bahwa itu Huo Yuhao tidak ada di sini kemarin." Pada saat yang sama, kelompok Huo Yuhao mengalami bentrokan verbal dengan kelompok Dai Hua Bin pagi ini. Pada titik ini, tidak mungkin bagi kita untuk menutupi ini. Kami hanya harus memikul tanggung jawab untuk itu. Kami berdua hanya harus bekerja sama, tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan Yuhao dikeluarkan. Meskipun aturan akademi ketat, Yuhao menikmati perlakuan murid inti sebelum ini. Jika kami berdua bersikeras agar dia tinggal, akademi pasti harus mempertimbangkan pendapat kami. Yoi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kekaguman setelah mendengar dia mengatakan ini. Wang Yan bahkan tidak tahu mengapa Huo Yuhao terlambat, namun hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba memikirkan cara untuk mencegah Huo Yuhao diusir. Dia melakukan ini bahkan tanpa mengajukan pertanyaan. Bahkan Yoi merasa agak malu ketika dia membandingkan dirinya dengan Wang Yan dalam masalah ini. Begitu dia melakukannya, dia tidak tahan menyembunyikan kebenaran darinya lagi. Dia berbisik, "Guru You, apakah Anda mengetahui Yuhao mengambil kelas elektif di Departemen Alat Jiwa tahun lalu?" Wang Yan mengangguk dan menjawab, "Saya sadar. Namun, saya tidak yakin bagaimana studinya di sana." Yoi berkata, "Nilainya sangat bagus." Faktanya, Fen Yu telah menganggapnya sebagai muridnya. Fen Yu memutuskan untuk membawanya sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa, jadi Anda tidak perlu khawatir, Yuhao tidak akan dikeluarkan. Apa? Nada Wang Lin segera terangkat saat dia berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Sebelumnya, ketika mereka baru saja berbisik satu sama lain, para siswa tidak dapat mendengar mereka. Namun, ketika Wang Lin mengangkat suaranya, dia menarik perhatian semua siswa. Wang Yan menyadari bahwa itu dia kehilangan kendali atas suaranya sejenak dan berkata, "Guru You, mari kita bicara di luar." Dia dengan cepat meninggalkan kelas begitu dia selesai berbicara. Yoi menghela nafas. "Maaf Guru Wang. Saya melakukan semua ini untuk suami saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah tidak berbohong kepada Anda." Ketika pikirannya mencapai titik ini, dia berbalik dan menatap para siswa yang terkejut, lalu melanjutkan untuk mengikuti Wang Yan keluar kelas. "Guru You, apa yang terjadi? Kenapa saya tidak mendengar tentang ini? Saya tahu bahwa itu Anda adalah istri Fen Yu, tetapi jangan lupa bahwa itu Anda masih seorang guru untuk Departemen Jiwa Bela Diri. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan mengizinkannya." Wang Yan agak gelisah. Yoi menghela nafas, lalu berkata, "Guru Wang, tolong jangan terlalu bersemangat. Tolong, dengarkan aku dulu. Di mata kami, Yuhao adalah murid yang sangat baik. Dia bahkan dapat digambarkan dengan kata-kata, potensi tak terbatas. Namun, apakah para petinggi akademi melihatnya seperti ini?
Apakah itu Din Yan, Direktur Du, atau bahkan Xuan Tua, yang Anda temukan untuk memeriksanya? Tidak satupun dari mereka berpikir bahwa Yu Hao memiliki prospek masa depan yang cukup untuk layak diinvestasikan. Dengan demikian, mereka menolak untuk memberinya posisi murid inti. Menurut Anda pemikiran macam apa yang dia miliki? Dia adalah pemimpin tim dari tim yang memenangkan ujian mahasiswa baru, namun dia bahkan tidak diberi posisi murid inti di Departemen Jiwa Bela Diri. Jika kamu seumuran dengannya, dan hal yang sama terjadi padamu, apakah hatimu akan damai? Ketika dia mendengar pertanyaannya, Wang Yan segera terdiam. Kata-kata Yoi mungkin benar, tetapi Direktur Du juga punya alasannya. Yoi melanjutkan, jika itu satu-satunya, itu bukan masalah besar. Dengan kami berdua merawatnya, aku percaya bahwa itu, dengan bakat dan ketekunan Yu Hao, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di masa depan. Dalam beberapa tahun, dia masih bisa menjadi murid inti, dan bahkan mungkin murid halaman dalam. Namun, dia memutuskan untuk mempelajari alat jiwa. Saya telah mendengar dari suami saya bahwa itu penampilannya di Departemen Alat Jiwa hanya dapat digambarkan sebagai menakjubkan. Bakatnya bahkan berhasil menarik perhatian Din Qian. Faktanya, Din Qian secara pribadi telah menyetujui Huo Yu Hao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Wang Yan masih sedikit cemas dan menjawab, itu tidak mungkin. Dia baru berhubungan dengan Departemen Alat Jiwa 7 hingga 8 bulan, kan? Biasanya, hanya siswa kelas 4 atau lebih tinggi yang dapat menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Selain segelintir siswa yang direkrut secara khusus oleh Departemen Alat Jiwa, tidak pernah ada pengecualian untuk ini. Yu Hao hanya pergi ke sana untuk belajar sepulang sekolah. Seberapa besar prestasinya sebenarnya? Yoi menghela nafas lagi dan berkata, Wang Yan, kamu tahu kepribadianku. Memang benar bahwa saya menyukai Fan Yu di hati saya, bagaimanapun, dia adalah laki-laki saya. Namun, apa yang Anda katakan benar, saya masih seorang guru dari Departemen Jiwa Bela Diri. Jika Departemen Jiwa Bela Diri kami telah cukup memperhatikan Yu Hao, saya tidak akan pernah menyetujui permintaan Fan Yu agar Yu Hao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Namun, apa yang telah dilakukan Departemen Jiwa Bela Diri kita padanya? Kami menghancurkan hati anak itu. Apakah Anda tahu seberapa keras Yu Hao telah bekerja? Setiap hari, selain kelasnya, dia menghabiskan 2 jam belajar di Departemen Alat Jiwa, hujan atau cerah. Lihat, aku tidak akan berbohong padamu. Sebelum tahun ajaran berakhir tahun lalu, bahkan sebelum Yu Hao memiliki cincin jiwa keduanya, dia sudah berhasil menjadi insinyur jiwa kelas 2. Anda tahu betapa ketatnya Fan Yu, namun Fan Yu yang secara pribadi menilainya sebagai insinyur jiwa kelas 2. Dia mencapai ini dalam 8 bulan. Bahkan di usia Yu Hao yang masih muda, dia hanya membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2. Dia membuat rekor baru di Departemen Alat Jiwa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu Departemen Alat Jiwa tidak akan terburu-buru menerimanya sebagai murid inti dalam situasi seperti ini? Begitu dia mendengar ini, Wang Yan tiba-tiba menjadi tidak bisa berkata-kata. Departemen Jiwa Bela Diri adalah salah satu yang menolak memberi Huo Yu Hao posisi murid inti. Selain itu, Huo Yu Hao telah menunjukkan bakat yang luar biasa di Departemen Alat Jiwa. Dengan demikian, alasan apa dia harus menghentikannya? Dia dengan jelas mengingat kesedihan dan kekecewaan yang kuat yang muncul di mata Huo Yu Hao ketika dia menyadari bahwa dia belum diumumkan sebagai murid inti. Setelah memikirkan kembali saat itu, dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Yoi. Pada saat inilah bahwa itu, di Pulau Sigot, 2 lelaki tua licik sedang mendiskusikan topik yang sama. Qian dua-dua duduk di sofa kulit besar dan berkata kepada Yan Xiaozhi, yang saat ini berada di belakang meja besar, Yan tua. Anda dapat membayar saya kembali untuk taruhan yang hilang sekarang. Yan Xiaozhi meletakkan tangan di atas meja dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata, saya kalah taruhan melawan Anda. Taruhan apa? Kenapa aku tidak ingat ini? Apa? Kamu lupa? Mata Qian dua-dua tiba-tiba melebar, Yan tua, apakah kamu masih memiliki wajah? Kamu terlalu berkulit tebal.
Tahun lalu, selama ujian mahasiswa baru, kami bertaruh tim mana yang akan menang pada akhirnya. Apakah kamu lupa tentang bagaimana kamu kalah dariku? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan membalikan tempat ini untuk mengingatkan Anda? Yan Xiaoze melihat ke arah Qian Duoduo, yang tampak seperti seseorang telah menginjak ekornya, dan berkata sambil tersenyum, "Baik, baik. Namun, apakah Anda benar-benar perlu secara pribadi datang jauh-jauh ke sini untuk masalah sekecil itu? Aku sangat sibuk, jadi mengapa aku harus mengingat masalah sepele seperti itu? Bicaralah, siswa mana dari Departemen Jiwa Bela Diri saya yang menarik perhatian Anda? Saya harus mengingatkan Anda, kesepakatan kami adalah bahwa itu Anda tidak dapat mengambil murid inti. Para siswa itu sangat berharga bagi dekan ini, jadi jangan pernah memikirkannya." Qian Duoduo duduk kembali di sofa dengan marah ketika dia melihat Yan Xiaoze mengakui taruhan itu dan berkata, "Selama kamu ingat, Anda benar-benar kikir. Jika saya benar-benar mencoba mengambil murid inti dari Anda, bukankah Anda akan melawan saya sampai mati? Jangan khawatir, itu hanya siswa biasa." Yan Xiaoze tiba-tiba menjadi lebih waspada. Semakin acuh tak acuh Qian Duoduo bertindak, semakin asing perasaannya. "Qian Tua, jangan gunakan nama panggilanmu untuk menggambarkanku. Saya pasti tidak pelit seperti Anda. Departemen alat jiwa Anda memiliki begitu banyak uang, namun Anda masih belum lupa untuk mengeksploitasi saya. Katakan padaku, siapa yang kamu temukan dengan mata ahlimu?" Qian Duoduo tampak tak berdaya saat dia berkata, "Apa maksudmu, temukan dengan mata ahlimu?" Ketika Anda mengatakannya seperti ini, saya merasa agak tertekan. Ini adalah masalah internal Departemen Jiwa Bela Diri Anda, tetapi tampaknya saya harus menggunakan taruhan ini bahwa itu saya akhirnya menang melawan Anda. Sepertinya aku kehilangan banyak waktu kali ini. Aduh. Ketika dia mendengar Qian Duoduo mengatakan ini, Yan Xiaoze menjadi agak tertarik dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Qian Duoduo menjawab, "Anda tahu Yoi dari Departemen Jiwa Bela Diri Anda? Gadis yang selalu membuat dirinya terlihat seperti wanita tua? Dia adalah istri Fan Yu, dan ada seorang siswa di kelasnya yang dia sukai yang terlambat mendaftar untuk kelasnya. Menurut aturan akademi, siswa itu biasanya akan dikeluarkan. Anda tahu kepribadian menyebalkan Due Ilun, dia memperlakukan aturan akademi seperti mereka adalah ayahnya, jadi tidak mungkin untuk mendiskusikan masalah ini dengannya. Yoi, gadis itu, pulang tadi malam dan mengeluh tentang hal itu. Fan Yu awalnya tidak berniat untuk menangani masalah ini, tetapi dia tidak dapat menangani kenyataan bahwa istrinya tidak akan membiarkannya tidur di tempat tidurnya sendiri. Karena itu, dia datang kepadaku. Dia ingin saya menggunakan taruhan yang saya menangkan melawan Anda untuk membawa anak itu dan menjadikannya murid inti dari Departemen Alat Jiwa kami. Anda tahu bahwa itu Fan Yu adalah kandidat untuk menjadi dekan berikutnya, dan karena itu saya tidak bisa mengabaikan permintaannya begitu saja. Bagaimanapun, karena sudah lama sejak saya memenangkan taruhan kami, jika saya tidak membuat Anda membayar sekarang, Anda benar-benar mungkin tidak dapat bermain di masa depan. Itu sebabnya saya datang." Yan Xiaoze melihat ke arah Qian Duoduo dengan ekspresi bingung. "Siswa yang terlambat sudah cukup bagimu dan Fan Yu untuk membuat keributan seperti itu? Siapa nama siswa ini?" Qian Duoduo dengan tulus menjawab, "Namanya Huo Yuhao." Mata Yan Xiaoze berkedip. "Sepertinya aku ingat nama itu." Qian Duoduo tersenyum licik. Dia anak nakal dari tim juara penilaian mahasiswa baru tahun lalu. Rekan satu timnya adalah murid inti sekarang, dan dia satu-satunya yang bukan karena cincin jiwanya yang 10 tahun. Ketika Fan Yu datang mencari saya sekarang, saya merasa bahwa dia agak tidak pantas menjadi murid inti. Namun, setelah aku memikirkannya, bocah ini masih membantuku mengalahkanmu dalam taruhan. Mengalahkan Anda dalam taruhan tidak mudah bagi ayah ini. Jika saya dapat melihat anak ini di Departemen Alat Jiwa saya akan ingat bagaimana saya mengalahkan Anda. Itu akan terasa sangat enak. Jadi, saya dengan enggan setuju. Saya baru saja datang untuk menyapa Anda. Saya tidak peduli dengan spesifik acara ini, aku akan membiarkan Fan Yu menanganinya.
Terserah, aku akan kembali. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dengan itu, dia berdiri dan pergi, menampar pantatnya saat dia melakukannya. Yan Xiaoze menggunakan matanya untuk mengikuti Qian Duoduo saat dia pergi, dalam hati merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengambil alat jiwa tipe mikrofon dari mejanya, dia menekan tombol dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Wei Lun? Yan Xiaoze berbicara dengan suara rendah. Suara Wei Lun terdengar dari telepon. Din Yan, ini aku. Yan Xiaoze berkata, bantu aku memeriksa sesuatu. Apakah ada siswa bernama Huo Yuhao yang terlambat mendaftar? Agak heran, Wei Lun berkata, kebetulan sekali. Ada beberapa siswa yang baru saja mengajukan keluhan kepada saya, mengatakan bahwa Huo Yuhao ini memasuki kelas dengan megah meskipun dia datang terlambat. Saya baru saja akan mengurus masalah ini. Yan Xiaoze berkata, katakan padaku apa yang kamu ketahui tentang Huo Yuhao ini. Seperti apa bakatnya? Wei Lun berkata, dia memiliki sedikit bakat. Tahun lalu, dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Jiwa bela dirinya disebut mata roh, dan keterampilan jiwanya harus sesuatu yang mirip dengan serangan spiritual. Kemampuannya dapat dianggap biasa, tetapi ia memiliki tanda-tanda memiliki jiwa tubuh. Karena dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia dapat menikmati perlakuan sementara dari murid inti tahun lalu. Namun, itu telah ditarik darinya tahun ini. Terlambatnya telah melanggar aturan akademi, jadi dia akan dikeluarkan. Yan Xiaoze berkata, jika ingatan melayani saya dengan benar, dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Apakah saya benar? Wei Lun berkata, benar. Dia bisa masuk akademi karena Sekte Tang secara khusus mengundangnya, dan bukan karena dia bisa lulus ujian masuk. Kabarnya, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 13 ketika dia memasuki akademi. Saat ini, tidak jelas apakah dia mencapai peringkat 20. Sangat mungkin dia belum mencapainya. Dan jika itu masalahnya, dia akan tetap dikeluarkan. Adapun jiwa tubuhnya, Wang Yan pergi ke Elder Xuan, yang secara pribadi memeriksa siswa ini. Pada akhirnya, Penatua Xuan sangat kecewa. Dia mengatakan bahwa itu siswa ini tidak memiliki bakat, dan bahwa itu dia tidak layak dikultivasikan. Setelah itu, siswa ini dapat mengungkapkan keterampilan fusi dengan Wang Dong selama penilaian mahasiswa baru. Ini adalah satu-satunya kekuatannya. Karena ini, Wang Yan pergi ke Penatua Xuan lagi. Setelah melihatnya lagi, Penatua Xuan memverifikasi bahwa itu tidak ada kemungkinan dia bisa membangkitkan jiwa tubuhnya. Setelah itu, kami tidak terlalu memperhatikan siswa ini. Heraing kata-kata Wei Lun, Yan Xiaoze segera mengungkapkan sedikit senyum. Kemampuan Wei Lun masih layak untuk diakui. Huo Yuhao adalah siswa biasa, tetapi dia dapat segera berbicara tentang kemampuannya selain beberapa pengalamannya setelah memasuki akademi. Dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi direktur studi. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Anda tidak perlu mengurus masalah ini lagi. Sebelumnya, Qian Duoduo datang untuk berbicara dengan saya. Dia ingin menggunakan waktu yang hilang darinya untuk membawa siswa bernama Huo Yuhao ini ke departemen alat jiwanya. Seharusnya, Yoi meminta ini dari Fen Yu, yang kemudian membawanya bersamanya. Karena siswa ini sangat biasa, mari kita berikan dia ke departemen alat jiwa. Aku bisa menghentikan Qian Duoduo menggangguku tentang ini. Qian Duoduo menginginkan murid darimu. Ini benar-benar agak aneh. Mengapa kita tidak menunggu sampai tes kemajuan untuk memverifikasi kemampuannya? Wei Lun bertanya dengan hati-hati. Yan Xiaoze berkata, terserah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa lulus tes kemajuan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Grandmaster Jiwa 2 Cincin, dengan atribut spiritualnya, keterampilan jiwa keduanya tidak akan terlalu kuat. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun, jadi dia tidak layak untuk dilatih. Mari kita berikan dia kepada Qian Duoduo untuk menghentikannya mengomeliku lain kali. Departemen Jiwa Bela Diri kita harus menunjukkan sedikit kemurahan hati. Ayo lakukan dengan cara ini.
Ya, dekan. Du Weilun menjawab, dan keduanya secara bersamaan menutup telepon. Sama seperti Yan Xiaoze tidak terlalu mementingkan Huo Yuhao, Du Weilun juga tidak. Ada banyak jenius luar biasa di Akademi Serek, dan kemampuan yang diungkapkan Huo Yuhao di permukaan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu Qian Duoduo segera meledak menjadi tawariuh setelah meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk kembali ke halaman luar Departemen Alat Jiwa. Ekspresi senang memenuhi wajahnya, sedemikian rupa sehingga bahkan melebihi ekspresi yang dia tunjukkan ketika dia mengalahkan Yan Xiaoze dalam taruhan mereka sebelumnya. Yan tua, Yan tua. Aku benar-benar merasa kasihan padamu, Anda telah ditipu lagi. Saya tidak berpikir bahwa itu Departemen Alat Jiwa saya akan benar-benar memiliki hari ketika kami akan mendapatkan siswa berjiwa kembar. Huo Yuhao ini benar-benar bintang keberuntungan saya, dia mengizinkan saya untuk mengambil keuntungan dari Yan tua lagi. Dia membutuhkan waktu 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2, memiliki jiwa bela diri kembar, dan kalajengking giok S peringkat teratas, yang berada di puncak atribut S. Kesempurnaan, kesempurnaan. Hahaha. Huo Yuhao tidak tahu bahwa dia telah diperdebatkan oleh Departemen Alat Jiwa dan Departemen Jiwa Bela Diri. Pada saat ini, dia dengan serius mendengarkan Yoyi menjelaskan aturan tes kemajuan. Selain mahasiswa baru yang baru saja memasuki akademi, tes kemajuan sangat penting bagi setiap siswa di halaman luar. Jika mereka tidak bisa melewatinya, mereka harus mengemasi tas mereka dan pergi. Bahkan murid inti tidak terkecuali untuk ini. Secara alami, situasi murid inti yang gagal lulus ujian kemajuan tidak pernah terjadi di masa lalu. Yoyi berdiri di belakang podium saat dia berbicara, tes kemajuan untuk siswa kelas 1 yang memasuki kelas 2 relatif mudah. Jika dibandingkan dengan tes kemajuan yang dimiliki kelompok tahun atas, tes Anda jauh lebih sederhana. Tes yang akan kita jalani identik dengan tes kelas 2. Sedangkan untuk kelas 3 dan 4, mereka akan memiliki tes yang berbeda karena kekuatan jiwa bela diri mereka. Tes kami akan diadakan di area duel binatang akademi. Saya yakin banyak dari Anda masih tidak tahu di mana itu. Sekarang, saya akan memberitahu kalian di mana itu. Area duel binatang berada di sebelah selatan area duel jiwa, di dalam dinding abu-abu tinggi seperti kastil. Area duel binatang berisi banyak makhluk jiwa dengan peringkat berbeda yang telah ditangkap oleh akademi selama bertahun-tahun. Ini khusus dalam membantu kelompok tahun atas berkultivasi. Jika Anda dapat memasuki tahun 4 di masa depan, Anda akan dapat melatih diri Anda di area duel binatang. Kelas pertarungan langsung yang diadakan di sana akan menjadi tes paling penting yang akan kalian ambil demi pencapaian masa depan kalian. Untuk tes kemajuan kali ini, kamu harus bertarung melawan makhluk jiwa di area duel binatang. Pada saat yang sama, Anda juga dapat memilih makhluk jiwa yang akan Anda lawan. Soul Beast yang berbeda akan memiliki poin berbeda yang diberikan kepada mereka, dan semakin kuat Soul Beast yang kamu tantang, semakin tinggi kemungkinan kamu bisa mendapatkan skor tinggi dalam ujian. Tes ini akan dinilai oleh guru dari kelompok tahun atas Departemen Jiwa Bela Diri. Ini akan memiliki skor maksimum 100, dan orang-orang yang dapat memperoleh lebih dari 60 poin akan dapat lulus tes kemajuan. Sekarang, aku punya beberapa hal yang ingin aku peringatkan kepada kalian. Nomor 1, jangan terlalu berhati-hati. Jika makhluk jiwa yang Anda pilih terlalu lemah, Anda mungkin tidak dapat lulus bahkan jika Anda mampu mengalahkannya. Nomor 2, jangan terlalu terburu nafsu. Jika makhluk jiwa yang kamu pilih terlalu kuat, jika pengawas tidak dapat datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu selama pertarungan, maka dengan itu, cahaya dingin berkedip melalui mata Yoyi, menyebabkan para siswa yang hadir merasakan punggung mereka menggigil. Mereka semua telah melihat makhluk jiwa di masa lalu, tetapi tidak semua orang menghadapi binatang jiwa dalam pertempuran tunggal. Mereka masih muda, dan praktis mereka semua mendapat bantuan dari guru mereka ketika mereka mendapatkan cincin jiwa mereka. Seorang keajaiban seperti Huo Yuhao, yang telah mendapatkan cincinnya melalui kekuatannya sendiri, tidak dapat dilihat di mana-mana. Nomor 3, Anda harus ingat bahwa itu kalah dalam pertempuran tidak secara otomatis menghilangkan Anda.
Jika makhluk jiwa yang Anda lawan cukup kuat, dan kinerja Anda selama pertempuran layak dipuji, skor akhir Anda mungkin belum tentu rendah. Selain itu, standar yang diperlukan untuk master jiwa tipe kontrol dan tipe serangan berbeda. Selama tes 1v1 seperti ini, master jiwa tipe penyerangan akan memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Tujuan Anda adalah mengalahkan soul beast yang Anda tantang. Di sisi lain, master jiwa tipe kontrol akan bertujuan untuk mengendalikan makhluk jiwa. Berapa lama Anda bisa terus bertarung akan menentukan berapa banyak nilai yang Anda dapatkan. Wu Yuhao mendengarkan dengan sangat serius. Dia harus mendengarkan dengan serius. Bagaimanapun, mereka telah bertaruh melawan Dai Hua Bin. Taruhan-taruhan ini adalah agar pihak yang kalah bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Meskipun ini hanya melibatkan masalah wajah orang lain, ini memiliki arti yang sama sekali berbeda baginya. Jika dia bisa membuat Dai Hua Bin berlutut di depannya dan bersujud, itu setara dengan dia telah menyelesaikan sebagian kecil dari balas dendamnya. Karena itu, dia harus memenangkan taruhan ini apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Biasanya, gangguan tidak akan terjadi selama waktu kelas kecuali akademi memiliki pengaturan khusus tertentu. Wang Yan dan Yoi tercengang. Wang Yan, yang berdiri di dekat pintu, berbalik untuk membukanya. Seorang guru berdiri di luar kelas. Dia adalah orang yang sangat asing bagi para siswa, dan bahkan Huo Yuhao tidak tahu bahwa itu guru inilah yang memberinya jiwa hukum rahasia. Benar, guru yang datang persis guru Mu Jin yang kalah taruhan melawan Yoi. Selanjutnya, ada dua guru yang bertanggung jawab atas departemen pengajaran berdiri di belakangnya. Wajah Yoi tenggelam. Guru Mu, mengapa kamu tidak mengajar di kelas 2 kamu? Apa yang kamu coba lakukan dengan datang ke kelas 1 kami? Tidak diketahui apakah dia sengaja mengatur dirinya sendiri melawan Yoi. Tetapi setelah Yoi menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 1 kelas 1, Mu Jin menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Mu Jin tertawa acuh tak acuh. Aku pernah mendengar bahwa ada seorang siswa dari kelasmu yang datang terlambat, tetapi masih masuk kelas. Saya secara khusus datang untuk melihat siapa itu. Saya tidak datang untuk menemukan Anda, dua guru dari departemen pengajaran inilah yang mencarimu. Cahaya dingin berkedip melalui mata Yoi saat dia berjalan menuju pintu. Kedua guru dari departemen pengajaran sudah masuk ke kelas, dan guru laki-laki paruh baya di sebelah kiri berkata, Guru Yo, Guru Wang, kami menerima laporan siswa. Seorang siswa bernama Huo Yuhao dari kelasmu tidak berhasil mendaftar kemarin, tetapi dia muncul di kelas hari ini. Kalian berdua harus tahu aturan akademi juga. Kami sekarang harus membawa siswa ini pergi dan menangani prosedur kepergiannya. Wang Yan memandang ke arah Yoi, yang tertawa acuh tak acuh. Guru Li, Guru Lu. Apa yang Anda katakan memang demikian. Namun, siswa ini, Huo Yuhao, adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Meskipun dia terlambat melapor, dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Departemen Alat Jiwa. Departemen Alat Jiwa akan menjelaskan masalah ini kepadamu. Kedua guru dari Departemen Pengajaran tercengang. Murid inti dari Departemen Alat Jiwa? Guru Lu bertanya dengan tidak percaya. Mu Jin sudah gatal untuk menyela. Yoi, jika kamu akan membuat alasan, setidaknya buat yang realistis. Sejak kapan akademi kami memiliki murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang hanya menjadi siswa kelas 1? Siapa yang tidak tahu bahwa itu Departemen Alat Jiwa hanya menerima murid inti setelah mereka menyelesaikan tes kemajuan tahun 3 mereka di Departemen Jiwa Bela Diri? Menurutmu siapa yang kamu bodohi dengan alasan seperti itu? Kedua guru dari Departemen Pengajaran sempat tercengang. Guru Lu kemudian menoleh ke Mu Jin dan berkata, Guru Mu, kami akan mengurus masalah ini. Kamu harus kembali ke kelas 2 dan menjaga murid-muridmu. Alasan Yoi sangat tak terbayangkan sehingga mereka benar-benar curiga itu adalah kebenaran. Pada saat yang sama, membuat Mu Jin mengipasi api konflik jelas akan merusak keharmonisan antar guru. Mu Jin mendengus kesal. Saya harap akademi akan memberitahu saya tentang hasilnya setelah semuanya diselesaikan. Aku akan memberitahumu hasilnya sekarang.
Huo Yuhao adalah muridku dan dia juga murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Sosok tinggi muncul di dekat pintu kelas, Fen Yu yang bahkan ditemani oleh Direktur Due Ilun. Direktur. Kedua guru dari Departemen Pengajaran buru-buru menyapa Due Ilun. Due Ilun memasuki ruang kelas dan berbicara dengan suara serius. Dengan persetujuan Dekan Yan Xiaoze dan Dekan Qian Duo, Huo Yuhao tidak akan lagi menjadi murid inti sementara. Sebaliknya, dia sekarang akan secara resmi mengambil peran sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Alasan keterlambatannya adalah karena tugas yang diberikan kepadanya oleh Guru Fen Yu. Oleh karena itu, masalah ini disimpulkan di sini. Huo Yuhao akan tinggal di kelas 1 dan terus mempelajari berbagai jenis pengetahuan dasar di Departemen Jiwa Bela Diri hingga tahun 3, di mana dia akan pindah ke Departemen Alat Jiwa. Setelah mendengar pengumuman Due Ilun, guru-guru lain tetap diam. Mata Mu Jin dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Fen Yu ingin membantu Yoi, dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti ini. Selanjutnya, dia benar-benar berhasil meyakinkan Due Ilun. Tidak, ini tidak mungkin benar. Direktur Du, kualifikasi mana untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang dipenuhi Huo Yuhao? Menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa mengharuskan seseorang untuk menjadi sangat berbakat dan berpengalaman dalam berbagai aspek penciptaan alat jiwa. Kata Mu Jin, tidak mau mengakui. Fen Yu mendengus dingin, lalu berteriak, Huo Yuhao, berdiri dan kemarilah. Huo Yuhao segera berdiri dan melangkah maju. Meskipun dia bingung mengapa Mu Jin mengincarnya, dia tidak gugup sedikit pun ketika menghadapi begitu banyak guru. Sebaliknya, dia merasa hangat dalam hati. Yoi, Wang Yan, dan Fen Yu semuanya melindunginya, menyebabkan dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fen Yu membalik pergelangan tangannya, menyebabkan lencana biru segi 8 muncul di telapak tangannya. Lencana itu memiliki 2 bintang seperti berlian yang tertanam di dalamnya. Huo Yuhao telah mempelajari seni penciptaan alat jiwa di bawah saya sejak penilaian mahasiswa baru berakhir. Setelah 8 bulan, dia bisa lulus ujian yang diperlukan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2 di bawah bimbingan saya. Sesuai dengan status akademi dalam dunia insinyur jiwa, saya meminta bantuan wakil dekan Qian Duo dari Departemen Alat Jiwa. Dengan konfirmasinya, saya memberinya lencana insinyur jiwa kelas 2. Yang dia butuhkan hanyalah waktu 8 bulan untuk maju dari master jiwa biasa menjadi insinyur jiwa kelas 2. Tingkat bakat ini telah menciptakan sejarah di dalam Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak menganggapnya sebagai murid inti? Pada saat ini, bahkan Due Ilun tercengang. Dia tidak tahu apa-apa tentang keterlibatan Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Dia hanya butuh 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2? Bahkan kata jenius tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bakat ini. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih berusia 12 tahun. Bahkan di Kekaisaran Sanmun, yang sangat menghargai insinyur jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 2 berusia 12 tahun adalah keberadaan yang sangat langka. Bagaimana ini mungkin? Namun, sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikan Departemen Alat Jiwa mengambil Huo Yuhao sebagai murid inti, mereka baru saja mengumumkannya kepada dunia. Due Ilun yakin bahwa Fen Yu tidak mungkin mengada-ada. Tetapi semakin dia mempercayai cerita ini, semakin dia merasa tertekan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa Huo Yuhao hanya berbakat dalam hal alat jiwa. Tidak heran Din Qian secara pribadi pergi menjemput Din Yan. Sebenarnya ada bayangan seperti ini. Sebuah kesalahan, mereka telah membuat kesalahan besar. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan memberitahu Din Yan tentang hal itu sebelumnya. Bahkan jika dia masih setuju Huo Yuhao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, dia setidaknya bisa mendapatkan beberapa keuntungan lagi dari Din Qian. Bahkan jika Departemen Jiwa Bela Diri Shrek Academy memiliki status yang jauh melampaui Departemen Alat Jiwa, keadaan keuangan mereka sangat menyedihkan. Seringkali, Departemen Jiwa Bela Diri harus bergantung pada Departemen Alat Jiwa untuk meningkatkan dana yang mereka dapatkan. Yoi dengan dingin menyapu matanya ke arah Mu Jin, Direktur Du. Mu Jin adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas 2,
Tapi tetap saja dia datang ke kelas 1 saya untuk menimbulkan masalah. Bukankah ini sepertinya tidak pantas? Duelun segera terbangun dari penyesalannya. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, tidak ada gunanya lagi penyesalan. Dia berbicara dengan suara serius, "Guru MU, segera kembali ke kelasmu. Anda tidak akan menerima peringatan kedua." MU Jin memandang Yoi dengan penuh kebencian, lalu melirik Fan Yu yang tanpa ekspresi sebelum akhirnya menginjak kakinya dan pergi. Yoi berkata acuh tak acuh, "Direktur Du, sejujurnya saya merasa bahwa itu sikap guru MU tidak terlalu cocok untuk seorang guru yang bertanggung jawab atas kelas. Kami tidak ingin dia membuang-buang waktu para siswa berprestasi itu." Duelun mengerutkan alisnya, "Ini masalah akademi untuk memutuskan. Oke, kamu bisa melanjutkan kelasmu. Tes kemajuan akan dimulai pada sore hari, dan saya secara pribadi akan menghadiri dan mengamati bagaimana tes berlangsung untuk tahun 2 Anda." Dengan itu, dia mengangguk ke arah Fan Yu dan pergi bersama dengan 2 guru dari Departemen Pengajaran. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao sebelum mengikuti Duelun pergi. Dia akhirnya bisa mengumumkan bahwa itu Huo Yuhao adalah murid inti, dan dia bahkan melakukan ini dengan persetujuan Din Yan Xiaoze. Masalah ini sudah diselesaikan dan sekarang Departemen Jiwa Bela Diri tidak bisa mengingkari kata-kata mereka bahkan jika mereka mau. Setelah meninggalkan kelas, sedikit senyum tipis muncul di sudut mulut Fan Yu. Bahkan jika Departemen Alat Jiwa tidak dapat meningkatkan kejayaan di generasinya, itu pasti akan dapat melakukannya di generasi Huo Yuhao dan Hichaito. Di bawah tatapan kagum dari siswa lain, Huo Yuhao duduk kembali di kursi aslinya. Selain Xiao Xiao dan Wang Dong, yang sudah tahu sebelumnya, kejadian hari ini telah mengejutkan seluruh kelas. Setelah belajar bersama selama setahun, semua orang tahu bahwa Huo Yuhao adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki latar belakang untuk diandalkan. Namun, sepertinya dia telah diperlakukan dengan murah hati oleh semua orang sejak dia memasuki Akademi Shrek. Pertama, Yoi tidak ragu-ragu untuk mengusir 2 murid inti untuknya. Kali ini, Departemen Alat Jiwa telah membawanya sebagai murid inti dan bahkan memberinya lencana insinyur jiwa kelas 2. Hanya dengan kualifikasinya sebagai insinyur jiwa kelas 2, Huo Yuhao akan dapat dipekerjakan dengan gaji yang murah hati di negara manapun di benua itu. Seorang insinyur jiwa adalah bakat yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, sedemikian rupa sehingga mereka dapat disebut sebagai sumber daya strategis. Apa? Seorang insinyur jiwa kelas 2? Yan Xiaoze menatap Duelun dengan tidak percaya. Berbagai pikiran melintas di benaknya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sejenak. Setelah meninggalkan kelas 1, Duelun segera bergegas kembali untuk melapor kepadanya. "Sialan, kami ditipu. Kami ditipu oleh tua Qian Duoduo itu." Yan Xiaoze memukul mejanya dengan keras, ekspresi penyesalan di wajahnya. Duelun berkata, "Din Yan, ini tidak terlalu serius. Jika anak itu Huo Yuhao hanya berbakat di bidang alat jiwa, memungkinkan dia untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa dapat dianggap memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kita." Yan Xiaoze melambaikan tangannya. Tidak mungkin sesederhana itu. Anda telah melupakan sesuatu, jika seperti yang Anda katakan, mengapa Departemen Alat Jiwa begitu tidak sabar untuk membawanya? Akan baik-baik saja bagi mereka untuk mengumumkan bahwa itu mereka menganggapnya sebagai murid inti pada saat dia mencapai tahun 4. Seorang siswa yang luar biasa di bidang penciptaan alat jiwa pasti tidak akan menarik perhatian kita. Adapun mengapa dia terlambat kali ini, Yoi dan Fan Yu bisa menemukan alasan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Qian Duoduo secara pribadi datang untuk menangani masalah ini dengan saya, dan dia bahkan menggunakan taruhan bahwa saya kalah darinya terakhir kali. Apakah kamu tidak menyadari apa artinya ini? Duelun juga tercengang. Anda mengatakan bahwa itu, selain poin kuat yang sangat dihargai oleh Departemen Alat Jiwa, dia juga memiliki beberapa area yang kami nilai dari Departemen Jiwa Bela Diri? Yan Xiaoze mengangguk, itu pasti masalahnya. Kalau tidak, Qian Duoduo tidak akan datang untuk mencariku langsung. Tidak heran saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak berpikir bahwa itu saya akan bersekongkol melawan pelit itu.
Duelun tersenyum pahit. Din, masalah ini sudah selesai dan dibersihkan. Departemen Alat Jiwa telah mengumumkan bahwa itu dia adalah salah satu murid inti mereka, jadi kami hanya bisa mengakui itu. Pada akhirnya, dia hanya seorang siswa tunggal. Ada banyak bakat luar biasa di antara generasi mereka, jadi kita harus sedikit lebih memperhatikan di masa depan agar tidak dimanfaatkan oleh Departemen Alat Jiwa. Iya. Yan Xiaoze mengangguk, ayo lakukan dengan cara ini. Sore ini, berpartisipasilah dalam keseluruhan tes kemajuan mereka. Selain memeriksa beberapa murid inti, berikan perhatian khusus pada Huo Yuhao ini. Jika dia benar-benar tampil luar biasa, beritahu saya segera. Benar, kita tidak bisa mengingkari kesepakatan kita dengan cara normal, tapi bagaimana jika anak ini mengingkarinya sendiri dan memilih untuk meninggalkan Departemen Alat Jiwa? Dengan itu, Yan Xiaoze tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit senyum licik di wajahnya. Saya tidak bisa langsung menerimanya sebagai murid inti, tetapi bagaimana jika dia mengambil inisiatif untuk memintanya dari kami? Maka itu cerita yang berbeda. Masalah ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dimanipulasi. Untuk sekali ini, kelas sore berakhir sebelum bel berbunyi. Setelah menjelaskan berbagai topik penting mengenai tes kemajuan sore itu, Yoi membubarkan kelas. Ini untuk memungkinkan mereka kembali dan bersiap, menyesuaikan kondisi tubuh mereka ke keadaan paling optimal demi mengikuti tes mereka di area duel binatang di sore hari. Menempatkan lencana insinyur jiwa kelas 2 di kemejanya, Huo Yuhao tidak bisa menahan perasaan sukses yang kuat di dalam hatinya. Pengerjaan lencana segi 8 biru sangat indah, dan 2 berlian yang tertanam di atasnya bahkan lebih cemerlang. Berhentilah memamerkannya tanpa malu-malu. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi menggodanya, kamu menyeringai dari telinga ke telinga. Huo Yuhao terkekeh, seharusnya, memiliki benda ini dianggap sama dengan menerima persetujuan dari Asosiasi Teknik Jiwa. Anda akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kemanapun Anda pergi dengan ini. Paling tidak, aku tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Wang Dong dengan sedih berkata, lihat saja seberapa banyak kamu membual. Ayo kembali dan berkultivasi sekarang. Huo Yuhao memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Apakah matahari terbit dari barat? Kapan kamu menjadi pekerja keras ini? Wang Dong mendengus, aku